Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bachiro. Romo, suster, frater, bruder, ibu bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kembali lagi dalam Insap, Inspirasi Sabda Paroki Kristus Raja Bachiro, Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya mengajak panjenengan semua untuk merenungkan inspirasi dari bacaan yang akan kita dengarkan pada hari ini, yang diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Untuk itu, marilah kita hening sejenak untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas mukjizat kehidupan yang boleh kami terima pada hari ini. Kami mohon semoga Engkau berkenan berkati kami dalam segala pekerjaan, tugas, dan niat kami pada hari ini. Bantulah kami agar kami mampu menjadi berkat bagi sesama. Semua ini kami mohon kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Suatu ketika mereka tiba di Kapernaum, setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada orang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncangkan orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, suster, bruder, frater, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Di dalam segala penciptaan yang Tuhan telah ciptakan, semuanya itu bersumber atas kuasa Allah. Allah menciptakan segala sesuatu karena Ia berkuasa mengatur dan menciptakannya. Bahkan hingga hari ini pun kita masih bisa merasakan kuasa Allah itu. Contoh sederhananya, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa melihat hari yang baru. Ini adalah contoh bagaimana Allah mengasihi dan senantiasa berkuasa hingga sekarang. Kita sebagai orang beriman tentunya percaya hanya pada kuasa Tuhanlah yang mampu menguasai segala seluk-beluk hidup kita pula. Kadang kalau kita sedang merasa sedih, kita merasa paling menderita, kita sedang merasa paling tersakiti, kita lupa bahwa Tuhan senantiasa menguasai hidup kita. Perasaan dan kegelisahan dalam hidup kita itu tadi, bila kita percayakan pada kuasa Allah, semuanya akan menjadi tenang. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan, ketika ada orang yang kerasukan si jahat atau setan, lihat betapa si jahat itu pun tidak tahan berada di hadapan Allah, di hadapan Yesus sendiri. Dalam bacaan Injil tadi juga disebutkan ketika Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Dalam hidup kita, seringkali kita pun mencari kuasa-kuasa yang lain,
atau bahkan kuasa diri kita sendiri. Keegoisan kita sering mengandalkan diri kita sendiri tanpa mengandalkan kuasaan dari Tuhan yang senantiasa menguasai lebih dari hidup kita. Untuk itu, saya mengajak panjenengan semua untuk mempercayakan hidup kita, apapun situasi dan kondisi, apapun yang sedang kita alami, kita pasrahkan kepada kuasa Allah yang akan mengatur segalanya menjadi lebih baik. Semoga Tuhan memberkati kita dan namanya semakin dimuliakan. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, seringkali dalam hidup kami masing-masing, kami sering mencari kuasa-kuasa yang lain selain Engkau sendiri. Bahkan kami seringkali mengandalkan kekuasaan diri kami. Kami mohon rahmat-Mu Bapa, semoga hidup kami senantiasa dalam kuasa-Mu, sehingga segalanya menjadi amat baik. Semua ini kami mohon kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.